Jumpa lagi bareng aku di Kopi O Channel. Aku Jaka yang bakal nemenin kalian selama kurang lebih 8 menitan ya. Untuk nunjukin di mana aja sih kedai kopi yang ada di Tanjung Pinang itu. Sekaligus mau bacain narasi yang udah dibuat sama Mas Jaka untuk aku bacakan ke teman-teman. Narasi yang dibuat ini berkisah tentang gula dan kopi. Cerita kemarin udah sampai pada kecantikan sang ratu di zaman itu. Teman-teman bisa cek video sebelumnya biar paham ceritanya ya. Zaman itu seorang ratu hidup dalam keindahan alam bumi yang hampir mendekati akhir zaman. Di sini tertulis akhir zaman ya, bukan kiamat. Akhir zaman berarti akan ada kemungkinan zaman yang baru akan muncul. Saat itu zaman ratu. Keistimewaan zaman itu adalah terletak pada kecenderungan makhluknya yang berakal itu untuk menyukai teknologi tumbuhan atau pertanian. Sampai di sini coba kita lihat paradoksnya dengan zaman manusia seperti sekarang ini ya. Kecenderungan makhluk berakal yang namanya manusia saat ini adalah sangat menyukai syair. Manusia akhir zaman sekarang ini sangat menyukai syair. Banyak orang dapat mencari nafkah dengan cara membuat syair. Jenis syairnya macam-macam. Ada puisi, ada kata-kata bijak, dan lain-lain lah pokoknya. Salah satunya membaca syair dengan iringan suara musik yang biasa disebut lagu. Itu yang paling laku sekarang ini. Manusia sangat suka dengan lagu. Manusia hidup dengan itu. Begitupun zaman ratu. Kecenderungan mereka adalah sangat menyukai tanaman sama seperti manusia yang menyukai lagu. Sampai di sini imajinasiku melayang nih ke zaman ratu itu teman-teman. Seolah aku sedang ada di zaman ratu dan aku melihat di sana ada perempuan dan laki-laki berparas seperti manusia tapi bukan seperti alien yang pernah digambarkan di film-film itu ya. Sebuah makhluk yang berakal saat itu. Sebutannya adalah ratu. Sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya, tapi aku dapat merasakan sensasinya yang gak bisa aku terangkan ke teman-teman. Gak bisa aku terangkan karena keterbatasan kosakata dan kemampuan manusia untuk menjelaskan dengan kata-kata selain kosakata yang biasa dipakai sehari-hari aja untuk komunikasi. Kalau pakai bahasa sehari-hari jadinya gini. Di zaman itu ada makhluk berakal, makhluk itu sebutannya adalah ratu. Namanya jelas banyak banget, setiap ratu pasti punya nama masing-masing. Kecenderungan ratu adalah suka dengan tumbuh-tumbuhan. Seperti zaman manusia, seperti sekarang ini. Siapa yang paling bagus lagu dan syairnya, dia akan terkenal. Begitu juga ratu. Siapa yang paling bagus ciptaan tumbuhan barunya, maka ia akan terkenal. Seperti itulah kira-kira makhluk hidup yang penuh dinamika. Aku belum baca banyak soal cerita di naskah ini teman-teman, tapi kira-kira begitulah aku mengimajinasikannya. Cuman aku agak penasaran dan imajinasiku putus di konsep bentuk fisiknya. Alasannya sederhana aja. Alasannya karena bentuk jin yang hidup berdampingan dengan manusia sekarang ini belum jelas bentuknya, meskipun pernah ada yang bilang gini gitu bentuknya. Alasannya sederhana aja. Ya karena gak semua orang punya kemampuan untuk bisa melihat bentuk fisiknya jin. Kayaknya kita break bentar deh. Kita break dulu ya teman-teman ya. Gak lain dan gak bukan tujuannya adalah supaya otak kita jadi fresh. Nanti kita lanjutin lagi. Sekarang kita ke Kopi O dulu. Ngomong-ngomong Mas Jaka, Mas Bowo, Bang Abi, dan Mas Mul kali ini lagi ngopi di kedai kopi CK. CK itu kepanjangan dari kedai kopi Cak Kumis.
Menurut mereka berempat, ngopi di sini rasanya nyaman, enak kopi O-nya. Ngopi di siang hari dengan panas yang menyengat di jalan raya, gak terasa silau sinar dan panasnya waktu kita udah duduk di dalam. Suara bising kendaraan pun gak mengganggu telinga. Pokoknya enak dan nyaman, teman-teman. Biasanya kalau ngopinya lama kan perut bakal lapar ya. Nah, rupanya di kedai kopi ini jual makanan juga. Makanan khas Jawa Timuran. Rawon rek. Eling rawon malih luwe. Mangan rawon karo sego terus dikei sambal karo kerupuk pasti jos iku. Malih ngiler sumpah. Teman-teman ada yang mau ajak aku makan rawon gak? Yuk, pergi yuk. Kalau ada yang mau ikutan, aku udah standby nih. Kalau mau ke situ dari Bundaran Stisipol kilometer 8 atas, Jalan Raja Haji Fisabilillah ke arah Simpang Pamedan. Nanti sebelum Simpang Polres ada ruko-ruko kiri jalan. Nah, disitulah tempatnya. Sesuai sama video ini. Ikutin aja video ini biar nggak nyasar. Udah ya? Udah tahu tempatnya kan? Kalau gitu sekarang kita balik lagi bahas soal mengimajinasikan bentuk fisik ratu. Bagaimana kira-kira? Apakah kalau ratu itu wanita, parasnya cantik sekali, bahkan sangat cantik? Kalau pria tampan sekali? Sebelum itu terjawab, coba aku ingat-ingat dulu beberapa hal, supaya bisa dijadikan bahan diskusi dalam alam pikiran. Teman-teman, aku sering merhatikan bahwa di setiap cerita yang ditulis oleh manusia, di sana selalu menyebutkan bahwa karakter yang diceritakan itu selalu sering yang sangat cantik atau pria yang sangat tampan, rupawan. Apakah ratu dalam naskahnya Mas Jaka ini sesimpel itu, sesederhana itu? Aku sih nggak percaya. Aku rasa nggak sesederhana itu deh. Kalau memang iya, wah, aku sendiri orang yang pertama kali bakal meremehkan Mas Jaka. Kalau emang cuman sesederhana itu. Soalnya pasti bakal paradoks sama kemampuannya Mas Jaka yang bisa mengcopy paste dirinya sendiri menjadi banyak orang, teman-teman. Salah satu manusia copy pasteannya ya aku ini, yang dikasih tugas buat bacain narasi buat kalian. Durasi video udah mau habis, teman-teman. Sayangnya. Kita sambung di video berikutnya ya. Assalamualaikum.